Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, selanjutnya materi kita pada pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan konsep gerak. Segala sesuatu yang ada di bumi tidak ada yang benar-benar tidak bergerak, semuanya bergerak, termasuk benda mati sekalipun. Nah, di sini Ibu memiliki satu peristiwa. Contohnya ketika kita sedang menaiki mobil melewati jalan raya, kemudian kita melewati teman kita yang ada di tepi jalan raya. Kemudian teman kita ini melihat bahwa kita sedang berada di mobil bergerak melewati jalan raya. Namun kita melihat bahwa teman kita yang ada di tepi jalan raya ini bergerak berlawanan arah dari mobil yang kita tumpangi. Jadi peristiwa ini nanti yang akan kita bahas pada konsep gerak. Gerak artinya perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Contohnya, ada mobil bergerak dari titik A menuju ke titik B. Nah, ini disebut gerak. Perpindahan antara mobil di titik A menuju titik B. Jadi, Ibu ulangi, gerak merupakan perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Gerak ini bersifat relatif, tergantung pengamat dan titik acuan. Nah, apa sih titik acuan itu? Jadi, titik acuan ini merupakan titik awal suatu benda. Contohnya, ketika kita melihat ada pohon apel di mana terdapat buah apel di atas pohon. Kemudian, titik acuan dari apel itu disebut pohon apel yang ada di atas pohon. Namun, ketika buah apel itu jatuh ke tanah, itu bukan lagi disebut titik acuan, melainkan titik akhir suatu benda. Kemudian ada sebuah mobil yang melaju dari titik A menuju ke titik B. Nah, dari titik A ini disebut titik acuan atau titik awal suatu benda. Sedangkan titik B ini merupakan titik akhir suatu benda. Kemudian, gerak dibagi menjadi dua. Ada gerak semu dan ada gerak relatif. Di mana gerak semu ini artinya gerak suatu benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Contohnya, ketika kita menaiki sebuah bis, kemudian banyak pohon-pohon di tepi jalan. Nah, ketika bis ini melewati pohon-pohon tersebut, kadang kita menyangka bahwa pohon-pohon tersebut bergerak meninggalkan kita. Padahal kita yang berada di dalam bis ini bergerak meninggalkan pohon-pohon yang ada di tepi jalan raya. Gerak relatif ini yang sudah Ibu tadi jelaskan bahwa gerak suatu benda yang bersifat relatif terhadap titik acuan. Gerak relatif ini artinya satu gerak atau satu benda di mana dikatakan bergerak, sedangkan benda yang lain dikatakan diam. Contohnya yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang kita yang menaiki mobil dan banyak
pohon-pohon, mohon maaf, dan ada teman kita yang berada di tepi jalan. Kemudian, unsur-unsur gerak. Unsur-unsur gerak ini ada 3. Yang pertama ada jarak, dan perpindahan. Yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga ada percepatan dan perlambatan. Yang pertama ada jarak. Jarak ini merupakan jumlah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian ada perpindahan. Perpindahan ini merupakan selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Kemudian ada kelajuan. Kelajuan ini perbandingan antara jarak yang ditempuh suatu benda dikurangi waktu yang dibutuhkan. Mohon maaf, kelajuan ini merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh suatu benda dengan waktu yang dibutuhkan suatu benda. Kecepatan artinya perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Kemudian percepatan artinya perubahan kecepatan di setiap waktu. Bedanya percepatan dengan perlambatan, jika percepatan ini kecepatannya bertambah. Sedangkan perlambatan ini kecepatannya akan berkurang. Nah, selanjutnya ada lintasan-lintasan gerak. Lintasan gerak ini ada 3. Lintasan gerak ada 3. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, dan yang ketiga ada gerak parabola. Di mana pada materi kita kali ini kita hanya membahas lintasan gerak yang gerak lurus. Gerak lurus ini artinya gerak suatu benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Ibu hapus dulu ya. Nah, Ibu hapus dulu. Jadi, lintasan gerak yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak lurus. Gerak lurus ini, Ibu ulangi, artinya gerak suatu benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Contohnya, mobil melaju dari titik A ke titik B, atau mobil melaju melintasi jalan raya. Gerak lurus terbagi menjadi 2. Ada GLB dan juga ada GLBB. Ini merupakan gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus, namun kecepatannya tetap atau konstan. Sedangkan GLBB ini merupakan yang memiliki lurus, memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan percepatannya yang konstan atau tetap. Jadi kalau GLB ini kecepatan yang konstan, kalau GLBB percepatan yang konstan atau tetap. Rumus GLB ada 2, ada rumus kelajuan, dan ada kecepatan. Untuk rumus kelajuan yaitu V sama dengan S per T, di mana V ini kelajuan, S ini jarak dengan satuan M, T ini waktu yang dibutuhkan dengan satuan second. Kemudian ada lagi kecepatan. Kecepatan rumusnya delta V sama dengan delta S per delta T. Selanjutnya ada rumus
GLBB. Ibu hapus dulu. Rumus GLBB ini ada 3, namun yang biasa kita gunakan pada materi kita kali ini hanya 1, yaitu VT sama dengan V0 plus AT, di mana VT ini merupakan kecepatan akhir. V0 kecepatan awal, A ini percepatan, A percepatan, sedangkan T ini waktu yang dibutuhkan suatu benda dengan satuan second. Nah, di sini Ibu memiliki media pembelajaran konsep gerak lurus. Ibu ulangi ya, konsep gerak lurus ada 2. Yang pertama ini ada GLB dan juga ada GLBB. Di mana GLB gerak benda pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Sedangkan GLBB gerak benda pada lintasan yang lurus memiliki kecepatan yang berubah dan percepatan yang tetap. Pada media yang Ibu buat ini ada 3 lintasan, di mana ada lintasan pertama, ada lintasan kedua, dan juga ada lintasan ketiga. Lintasan pertama ini yang disebut dengan gerak lurus, yaitu suatu benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Nah, di sini Ibu menggunakan mobil-mobilan. Mobil-mobilan ini untuk mengetahui kecepatan atau kelajuan dari lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Kemudian Ibu menggunakan stopwatch HP, di mana stopwatch ini mengetahui kita tentang waktu yang ditempuh oleh mobil-mobilan ini. Ketika kita mencoba, nantinya kita harus menekan tombol mulai pada stopwatch HP. Ibu coba ya untuk lintasan pertama. 1, 2, 3. Ibu ulangi. 1, 2, 3. Ya, jadi untuk hasil waktu yang ditempuh yaitu 1,40 second atau detik. Ibu catat dulu ya. Untuk lintasan 1 ada 1,40 second. Kemudian untuk lintasan yang kedua, Ibu coba. Jangan lupa di klik reset dulu, kemudian klik mulai. 1, 2, 3. Nah, untuk lintasan kedua ini, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,70 detik atau 70 sekon. Lintasan kedua 0,70 second. Nah, yang terakhir kita akan mengetahui waktu yang ditempuh pada lintasan ketiga. Jangan lupa di klik reset dulu, kemudian klik mulai berbarengan dengan mobil yang dilepas. 1, 2, 3. Ya, jadi waktu yang ditempuh pada lintasan ketiga itu 0,38 detik. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh mobil-mobilan ini yaitu waktu tercepat terdapat pada lintasan ketiga. Yaitu di mana lintasan ketiga ini termasuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang artinya gerak benda pada lintasan yang lurus memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan percepatannya tetap.
Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.